Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menampilkan video hasil proyek pembuatan alat untuk tugas mata kuliah energi baru terbarukan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Anwar dari Kota Bogor. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ruskulo dari Kota Bekasi. Faisal Al-Azhar dari Kota Bekasi. baik, untuk selanjutnya langsung saja kita tampilkan video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Out of reach, out of time. Maybe I'm too high. Out of mind, out of line. Almost lost my sight. I don't know why I do this. I feel like I might lose you. Out of drugs, out of luck. So let's compromise. The floor is raising, the sky is falling. The tides are turning, my eyes are burning. Head in the clouds, and I'm not coming down. I used to swim, now I'm ready to sink. I wanna give you what I cannot do. In a haze, different days. Maybe I'm too nice. In a maze, in a daze. I don't read your signs. I knew that I was foolish. I was young and I was stupid. Never change, never tame. There's no compromise. The floor is raising, the sky is falling. The tides are turning, my eyes are burning. Pada proses pembuatannya, untuk langkah pertama, amplas ujung pipa yang sudah dipotong secara miring, yang dimana pipa akan digunakan sebagai jalur keluar aliran air. Setelah itu, lubangi bawah toples dan samping toples. Untuk di bagian samping toples dilubangi sesuai dengan ukuran pipa yang akan digunakan. Sebelum dilubangi, ditandai terlebih dahulu dengan menggunakan spidol. Toples dilubangi dengan menggunakan cutter yang tajam. Untuk yang bagian bawah toples dilubangi dengan menggunakan paku yang panas. Lubang bawah tersebut digunakan sebagai dudukan generator. Setelah itu, potong pipa yang sudah tidak terpakai untuk dijadikan sebagai baling-baling turbin.
membuat baling-balingnya, kita menggunakan bahan dasar sisa dari potongan pipa yang dipotong berbentuk persegi berukuran kecil-kecil. Setelah itu dipanaskan untuk dibengkokkan ke sedikit. Setelah itu, pasang generator pada bagian belakang toples dengan menggunakan lem. Lem selain untuk merekatkan, lem juga berfungsi sebagai mencegah terjadinya kebocoran atau rembes masuk ke dalam generator. Langkah selanjutnya adalah membuat poros atau pusat dari turbin. Alat bahan yang digunakan adalah ban bekas mainan mobil-mobilan. Untuk pembuatannya, semua bagian samping dari ban dipotong hingga tersisa bilah-bilahnya saja. Lalu ketika semuanya sudah terpotong, ban yang terdiri dari 2 buah direkatkan dengan menggunakan lem super. Ketika kedua bilah sudah terekat, langkah selanjutnya adalah menempelkan sudu-sudu dari turbin kepada bilah-bilah yang telah dibuat. Untuk penempelannya kita menggunakan lem super. Penggunaan lem super ini sedikit sulit karena ketika lem super itu menempel di tangan, maka akan sulit untuk dilepas, sehingga harus berhati-hati. Semua sudu-sudu ditempelkan satu persatu hingga semuanya menempel. Untuk penempelannya diusahakan semua sudu menempel dengan simetris dan sempurna agar kuat dan tidak lepas ketika pengoperasian. Ketika turbin sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah merekatkan turbin dengan generator dengan menambahkan lem super. Penggunaan lem super ini berguna untuk menambah kekuatan penempelan antara turbin dengan generator. Untuk penempelannya usahakan turbin menempel dengan kuat dan pas sehingga putaran dari turbin bisa lancar. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan membuat lubang pada rumah turbin
Lubang ini berfungsi untuk tempat merekatnya nozzle. Nah, untuk cara pembuatannya yaitu dengan memanaskan paku menggunakan kompor gas. Lalu setelah pakunya cukup panas, kita tusukkan kepada rumah turbin yang telah diberi tanda. Nah, ketika lubangnya belum pas, maka kita lubangi lagi dengan paku hingga lubangnya berukuran pas sesuai ukuran agar memudahkan nozzle untuk masuk ke lubang tersebut. Nah, langkah selanjutnya setelah nozzle terpasang yaitu memasangkan pipa keluaran atau outlet. Untuk pemasangannya kita menggunakan lem bakar. Nah, selanjutnya kita membuat saluran inlet dengan menggunakan selang besar, selang kecil yang telah dipotong. Nah, kemudian selang besar dan selang besar dan selang kecil direkatkan menggunakan lem super. Pastikan semua sisinya telah diberi lem dan menempel tanpa tersisa lubang sedikit pun, karena lubang yang terbentuk dapat membuat air terbuang percuma dan membuat energi dari air terbuang sia-sia. Setelah semua bagian telah dilem, selanjutnya selang diikat agar bagian yang telah dilem tidak terbuka kembali. Lalu ditempelkan pada nozzle. Setelah dilem, kita tunggu hingga lemnya mengering. Setelah lem super mengering, kita tambahkan lagi dengan lem bakar untuk menambah proteksi. Nah, ini untuk rangkaiannya dari turbin ke generator ke trafo step up lalu ke lampu LED. Dan inilah hasil akhir dari alat yang kita buat. Alat ini terdiri dari dua ruang. Yang pertama adalah ruang turbin, dan ruang yang kedua adalah ruang generator yang terdiri dari generator, LED, dan trafo. Fungsi dari lampu ini adalah untuk menyinari Jika dianalisa secara prinsip konversi energi, keluaran dari nozzle air yang sangat cepat tersebut akan menumbuk sudut turbin sehingga energi kinetik dari keluaran nozzle akan dikonversi menjadi energi putaran untuk memutar turbin. Putaran yang semakin cepat akan menghasilkan daya yang semakin besar agar dapat dikirimkan ke generator di dalam botol tersebut.
Generator yang dengan daya yang masuk yang besar itu akan membangkitkan listrik dalam skala besar. Namun dalam praktikum ini, dalam proyek kami ini, daya listrik yang dibangkitkan itu kecil sehingga diperlukan suatu mesin listrik trafo step up untuk menaikkan tegangannya agar lampu yang dinyalakan lebih tidak redup atau lebih menyala dengan terang.